Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentu dengan sebuah harapan, insya Allah itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, berikutnya untuk seluruh viewer ya, baik dari mancanegara maupun dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya ya, terima kasih dan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share, tapi linknya jangan diunggah, ya, jangan diunggah dari hasil kamu download dan itu sudah kamu mutilasi nggak karuan, ya. Jangan. Kajian-kajian di channel gue seperti ini bukan kajian-kajian yang bisa sambil lalu. Terus itu videoku kamu curi, kamu mutilasi, kamu unggah ulang. Apa yang bisa didapatkan dari seperti itu? Ya. Orang lihat satu video aja itu kadang-kadang nggak paham kok, ini satu video dimutilasi, diunggah. Ya. Kalau video-video berseri itu semua itu harus dilihat. Nanti baru dipahami. Oh, kerangka berpikirnya begini. Ya. Selanjutnya. Semua dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doamu Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu semua. Kita sebagai sesama saudara ya saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Ya, oke, terima kasih dan terima kasih. Sekarang kita lanjutkan seperti janjiku yang kedua ya. Kemarin yang tadi itu yang pertama. Sekarang yang kedua ya. Tuh itu ditulis yang seri pertama ya. Oke. Oh iya, aku mau konfirmasi, insya Allah nanti jam 4 itu aku diundang untuk memberikan sebuah kajian, tapi itu diskusi biasa kok ya, dengan alhamdulillah Bapak mualaf kita, Bapak Dan Cemume ya. Tolong namanya kalau salah ingat tuh, tahu tuh Pak Dan Cemume kalau nggak salah ya, yang pendeta terus alhamdulillah sekarang sudah mualaf dan bahkan sudah umroh ya. Itulah ya, kuda lari bisa diburu, nasib orang siapa tahu. Gue seperti justru megang pesawatnya aja belum pernah, apalagi umroh. Beliaunya sudah justru yang awalnya kafir ya. Siapa? Pak Dan Cemume ya, yang awal mulanya kafir tapi alhamdulillah karena melunakkan hatinya menjadi mualaf, dan kalau nggak salah informasi yang aku dengar beliaunya justru sudah umroh ya, dan aku ikut senang ya. Jadi nanti itu seperti diskusi gitu loh ya, yang digagas oleh Ayah Sophia, dan itu live sekitar jam 4 ya. Aku nggak tahu apakah nanti itu akan aku sharekan live atau aku rekam, karena juga nanti itu akan dipengaruhi oleh kemampuan signal ya. Karena kalau dua-dua live itu justru signalnya nggak kuat biasanya. Nggak tahu perlu berapa Mbps itu ya. Oke, itu sekedar info aja ya. Jadi nanti insya Allah aku berangkat dari sini sama Gra itu jam 3-an lah ya. Ba'da sholat asar. Oke, kalau bisa live nanti tak bikin live, kalau nggak bisa ya rekamannya aja ya. Yang jelas kalau di Ayah Sophia itu live gitu ya. Dan kita akan membahas tentang di mana letak logisnya dosa waris itu, kira-kira itulah ya yang mau didiskusikan. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan Romusa ya, itu kerja paksa ya. Sudah ngerti di sini ya. Oke. Sekarang bagaimana memahami ini dan apa hubungannya dengan
setan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tuh di render, di unggah ya. Yang mau nonton ini nggak boleh langsung ke sini loh ya. Aku ke seri 1 dulu, jangan langsung ke seri 2. Jangan instan. Ya. Jangan instan. Sekarang coba kamu baca surat ke-21, surat Anbiya itu. Itu kan ceritanya itu merupakan kompilasi dari cerita kisah-kisah para nabi. Makanya Anbiya itu kan para nabi. Ya, para nabi. Ini tajuk kita, kamu sudah tahu karena aku perlu nulis di sini, tak hapus. Ya. Ini seri 2 ya. Tuh, ambil Al-Quran Bapak. Sebetulnya di sini juga ada ya, tapi Bapak mau ke Al-Quran aja. Di digitalnya ada. Coba. Surat 21. Aku heran ya, ada si jenggot-jenggot itu loh. Orang nyium Al-Quran gini kok ya kan dipermasalahkan gitu loh. Katanya nggak ada tuntunannya nyium gini. Orang nyium gini aja kok perlu tuntunannya, goblok gue. Jangankan Al-Quran, perokok berat itu ya. Kalau dapat rokok itu dicium loh koknya. Ya, itu kan menunjukkan ada rasa hubungan psikologis yaitu ya ketergantungan ya. Nah, kita itu orang Islam kita harus punya ketergantungan dengan Al-Quran. Jadi kalau orang Islam habis ngaji cium Al-Quran gini, kok disalahkan? Jenggotnya itu bisanya nyalahkan orang. Kalau dia punya argumentasi sih nggak apa-apa. Ya, coba ngomong sama aku di depan sini, tak jelas no. Kalau dicium itu kenapa supaya kok keberatan? Orang nyium aja kok harus pakai dalil. Ini bahasa-bahasa psikologis. Ya. Seperti teman-teman gitu, kalau dapat rokok itu sebetulnya ngapain sih kok digini-giniin boleh langsung dibuka, disumet, di beres gitu. Enggak, mesti beliau. Itu menunjukkan secara psikologis kedekatan. Ya malum lah, perokok berat dekatnya sama rokok. Kalau kita suka ngaji, dekatnya sama Al-Quran. Itu aja kok permasalahkan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buka surat 21. Surat 21. Surat 21. Kamu buka Al-Quranmu supaya kita sama-sama buka. 20. Nah, ini dia ketemu. Ini yang ditanyakan ayat berapa tuh? 81 ya? Iya, 81 tuh. Maka itu perikopnya, ini panjang nih cerita nabi-nabi ini ya. Oh, panjang banget ini. Itu perikopnya kisah beberapa orang nabi. Jadi kalau penggalan-penggalan kalian tahu. Jadi itu penggalan cerita dikompilasi gitu ya. Lihat ini perikopnya. Ini tuh. Ini dimulai ayat berapa di bawah perikop itu? Jadi 48 ya. Perikopnya dimulai kisah beberapa orang nabi. Kalau seluruhnya surat Al-Anbiya ini ada 112 ayat ya. Kita akan menukik di yang 81 ya. 81 ya, tapi kita mulai
Kalau kita mulai dari 48 terlalu jauh ya. Nah, nanti kamu buka, kamu baca ya. Karena kalau tak bacakan semua ke sini panjang banget ini ya. Itu perikopnya kisah beberapa orang nabi gitu ya. Sekarang kita merujuk ke yang ke-81. Kita lihat satu ke atas, satu ke bawah aja lah ya untuk mewakilinya. Satu ke atas itu berbicara tentang bapaknya. Siapa? Nabi Daud. Ya. Gini loh maksudku, kamu nanti nggak ngerti. Fokus kita di Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-81. Nah, tapi kita coba lihat atasnya. Nanti kita lihat bawahnya ya. Oke. Di atasnya itu yang ke-80 ini muncul nama bapaknya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud. Ya. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, ya, guna memelihara kamu dalam peperangan. Maka hendaklah kamu bersyukur. Jadi baju besi itu eranya itu peradabannya sejak zaman Kanjeng Nabi Daud, ya. Baru turun ke 81. Ya, turun ke 81. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman. Nah, ini Sulaiman muncul dia di 81. Ini Sulaiman muncul. Ini kan anaknya ini bapaknya. Kalau saudara kita bilang Solomon. Solomon, David Solomon. Sulaiman, Daud Sulaiman. Ya. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintah ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu, ya. Itu yang 81 ya. Terus yang kita permasalahkan nanti di 82-nya ya. Nah, kan nulisnya nggak begini nih. 81 di 82-nya. Ya. 82. Apa katanya? Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan ini sayatin ini ya. Itu di Arabiunya setan-setan yang menyelam ke dalam laut ya untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu ya. Dan adalah kami memelihara mereka ya. Oke. Berikutnya ya, dari sini turun lagi ya ke 83. Dan ingatlah ketika kisah Ayub, keluar nama Ayub. Ya. Ya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya ya. Ya. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ya. Seterusnya ya. Yang perlu aku sampaikan, maka sesuai dengan namanya Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya itu nabi-nabi ya. Nih lihat itu, Nabi Daud. Aduh, ini habis ini tuh. Mana yang merah? Ada. Tuh. Ya itu. Ambilin satu. Ini baru ini. Oke, ya. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ayub. Nah, aku ambil ini aja untuk sampel ya, Daud, Sulaiman, Ayub. Bahwa ini kisah nabi-nabi. Ya, kisah nabi-nabi. Ini menceritakan tentang Kanjeng Nabi Sulaiman. Nih ya. Nih, kita akan fokus ke 82-nya nanti.
Tapi di sini sudah jelas bahwa ini cuplikan kisah-kisah yang dikompilasi, kisah-kisah dari para nabi. Sebetulnya nanti nama Nabi Ibrahim juga muncul di ayat berikutnya. Cuman kalau aku sampaikan kan panjang ya, kamu aja baca sendiri. Yang penting roadmapnya sudah aku gambarkan seperti ini. Kisah nabi gitu ya. Kita akan merujuk ke surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya yang ke-21 ya. Fokus langsung ke 82 tentang Kanjeng Nabi Sulaiman. Clear ya? Di sini clear ya? Oke. Ini tuh, tutup. Masuk nol lagi situ. Masuk nol lagi. Sekarang Bapak didikte tuh. Masuk nol lagi. Yang Quran surat Anbiya ya. Didikte. Sini nampak tuh. Quran surat Al-Anbiya. Surat 21 kita fokus yang ke 82 ya. 21 kita fokus yang ke 82. Oke. Ini kamu dikte tuh ya. Bentar, Bapak hapus dulu ini. Harus dijelaskan sejelas mungkin. Ya, nadiron wal basiron, memberikan penjelasan dan peringatan. Itu tugasnya Kanjeng Nabi itu. Ya. Oke, ayo Le. Dan dalam kurung kami dudukkan. K besar ya tuh. Nah. Kami tundukkan Pula kepada Sulaiman. Pula kepada Sulaiman tutup kurung segolongan setan-setan segolongan setan-setan. Nih kebingungan orang kan di sini. Setan-setan nih. Setan. Ini nggak dalam kurung ya setan-setannya ya? enggak. Oke, lanjut. Yang menyelam dalam kurung ke dalam laut tutup kurung ke dalam laut. Oke. Untuknya ini ke Nabi Sulaiman ini untuknya. Oke. dan mereka mengerjakan. Ini kok mati deh? Enggak. Dan mereka Mengerjakan mengerjakan pekerjaan selain itu. Mengerjakan pekerjaan selain itu dan kami memelihara mereka itu. Memelihara mereka itu. Terus T. Mana kopinya? Bismillahirrahmanirrahim.
Batuknya nggak hilang-hilang. Nah, diperhatikan ya. Perhatikan. Quran surat Al-Anbiya 2182. Jadi dibidik berita tentang Kanjeng Nabi Sulaiman, di samping berita nabi-nabi yang lain sudah aku jelaskan, dibidik. Informasinya apa? Dan ya, sebetulnya ini tidak ada ini untuk memperjelas saja. Kalau misalkan kalian paham alur ceritanya, ini dihilangin juga tidak apa-apa. Ya. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman, ini nggak ada sebetulnya. Dia langsung, ya. Dan ya, dalam kurung kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam kemana? Ke dalam laut. Ini juga dalam kurung ya. Untuknya, nyanya ke siapa? Ke ini, untuknya. Dan mereka itu siapa? Setan-setan. Mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami siapa? Allah memelihara mereka. Siapa? Setan-setan itu dipelihara. Pelihara itu maksudnya dalam pengawasan. Jangan pelihara terus seperti kamu melihara ayam, nggak begitu. Yang jadi masalah, setan-setan ini siapa? Siapa setan-setan itu? Ya, itulah aku perlunya di seri pertama. Maka sebelum nonton ini, nonton seri pertama. Perlu menjelaskan kalian tentang kerja paksa. Posisi Sulaiman di sini penguasa. Ya. Ini di sini nampak tuh. Sulaiman ya. Ini raja loh ya. Dalam kurung penguasa. Maka dia punya teritorial kekuasaan. Atas kekuasaannya ini ada yang taat, ada yang bangkang. Sudah lagunya begitu aja, taat, bangkang, bangkang, taat. Nampak ini tuh. Enaknya kalau ditulis segini ada grafiknya. Kalau aku ngomong doang kamu bingung nanti. Ya. Siapa rajanya? Kanjeng Nabi Sulaiman. Dia penguasa, tentunya punya kekuasaan, baik itu sumber daya manusia maupun teritorialnya dalam kekuasaannya. Nah, kita berbicara bukan teritorialnya, tapi sumber daya manusianya. Itu ada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya rakyatnya lah, kira-kira begitu. Maka nanti rakyatnya itu terhadap aturan main yang diterapkan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman sebagai penguasa, itu pasti dua. Ada yang taat sama Kanjeng Nabi Sulaiman, ada yang bangkang. Gitu loh. Ya. Ada yang taat, ada yang bangkang. Taat dan bangkang itu bisa kita sebutkan, ini tuh, bacakan dulu tuh. Yang ini ya. Yang ini ya, yang ini. 1 2 3 4. Bisa dengan istilah gini, sebentar tuh. 1 apa tuh? Pembangkang ya. Pembangkang. 2 pemberontak. Pemberontak. 3 penjahat. Bukan penjahit loh ya, penjahat. 4 tawanan perang. Kita bisa memilih ini. Ya. Dari garis yang taat ini tidak kita bicarakan, dia taat ya sudah. Dari garis
manusia-manusia yang membangkang, ya, dari kekuasaan Kanjeng Nabi Sulaiman, tidak taat dia, maka bisa kita kelompokkan menjadi, ya, diantaranya bisa kita sebut pembangkang, bisa kita sebut pemberontak, bisa kita sebut penjahat, bisa kita sebut tawanan perang terhadap kekuasaannya Kanjeng Nabi Sulaiman. Nih. Ya. Pahami dulu ini. Kalau bahasa kekinian kan, kekinian tapi kini waktu dulu, waktu zaman kita dijajah. Bajingan itu kan mengistilahkan kita sebagai pembangkang itu apa? Ekstremis. Mana itu ekstremis? Lu orang tidak taat kepada Belanda. Disebut ekstremis gitu ya. Karena ya mereka yang berkuasa, mereka seenaknya saja memberikan label untuk kita, ya. Padahal kalau kita bilang ekstremis itu apa? Ya pejuang. Ya, oke. Sekarang ke sini, ya. Dalam setiap kekuasaan mesti ada yang membangkang terhadap kekuasaan kita. Mesti ada yang memberontak terhadap kekuasaan kita. Mesti ada penjahatnya. Dalam sebuah negara itu ada penjahatnya, ya. Kalau negara dalam konteks peperangan, ya, mesti ada tawanan perangnya. Ini semua nih pembangkang. Coba, kalau lu cerdas, gue belum kerucutkan, otak lu sudah tahu. Ya, mana yang hijau, yang biru? Yang biru. Otak lu sudah tahu. Ini sebetulnya siapa? Dan penjelasan inilah yang tidak aku temukan dalam tafsir-tafsir yang ada, baik yang kontemporer, klasik maupun yang entah gimana. Jadi umat bingung. Maksudnya gimana setan-setan ini? Nah, sekarang aku paparkan kepada kalian. Ini kajian tingkat tinggi ini. Kayak aku bilang, bukan kaleng-kaleng. Ya, meskipun papan tulisnya sudah merotoli gini, tapi ini ilmunya berani diadu. Makanya aku bilang, coba buka tafsir yang ada, googling. Ada yang menjelaskan seperti aku menjelaskan. Siapa ini setan-setan ini? Karena kalau kalian hanya berkata tafsir yang ada, kalian akan bingung. Apa maksudnya ayat ini? Maka setelah aku jelaskan tadi, ya, meskipun aku belum kerucutkan, terus aku sudah himpun, ya, Sulaiman itu apa? Penguasa, dia punya kekuasaan atas teritorial dan atas sumber daya manusianya, gitu ya, rakyatnya, ya. Dan itu akan terbagi dua, ada yang taat, ada yang bangkang. Yang bangkang kita sebut pembangkang, pemberontak, penjahat, atau tawanan perang. Nah, sekarang ini kamu bawa ke sini. Setan-setan itu siapa? Karena aku sudah sebut, setan-setan itu bukan personal, dia adalah karakter. Ya, karakter yang membangkang, karakter yang memberontak, karakter yang jahat, karakter yang tawanan perang, dia ditawan. Maka inilah yang disebut setan-setan itu. Dia mengoposisi terhadap kekuasaannya Kanjeng Nabi Sulaiman. Maka dia, si setan-setan itu, ya, mendapatkan perlakuan kerja paksa mengerjakan apa? Selam ini. Nih. Nih, diberdayakan dalam bentuk kerja paksa. Maka itulah perlunya aku tadi memberikan penjelasan Rodi dan Romusa, ya seperti ini nih. Tapi kalau di sini konteksnya kan kebenaran, artinya apa? Kanjeng Nabi Sulaiman itu pasti benar karena dia adalah utusan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Lah ini pembangkang-pembangkang.
Nah, cuman kalau yang tadi Musa dan Rodi itu kan konteksnya politik kekinian, bukan teologis tapi antropologis. Nah, itu aku jelaskan ya. Mereka ekstremis itu ya, tawanan-tawanan perang itu, penjahat-penjahat itu masuk dalam sebuah aktivitas yang kita sebut dengan kerja paksa. Sama ini. Jadi penjahat-penjahat ini dikenakan kerja paksa. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan kerja paksa. Pekerjaan selam itu dan kami memeliharanya dalam kontrol Allah. Kerja kamu. Untuk siapa kerja? Untuk Sulaiman. Sama dengan penjajah-penjajah bajingan itu. Kita disuruh kerja paksa untuk siapa? Kalau Rodi untuk Belanda, Musa untuk Jepang. Jadi clear ya, yang dimaksud setan-setan itu ya ini. Pembangkang ini. Sudah berapa lama nih? Nih, terserah kamu nyebutnya pembangkang, pemberontak, penjahat, tawanan perang. Itu dimasukkan dalam aktivitas kerja paksa. Apa? Menyelam. Ya. Nih. Menyelam. Sebagai bentuk hukuman atas ketidaktaatan terhadap Sulaiman. Tapi semua ini dalam kontrol Allah. Allah yang mengkontrol. Nih. Gimana? Masih kurang jelas? Ada yang menjelaskan seperti ini jelasnya? Buka tuh tafsir-tafsir yang ada. Bingung kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tafsir ini yang aku paparkan itu bisa memberikan pencerahan kepada kalian dan bagikan kepada yang lain ya. Dan gimana ya? Ini banyak yang nggak tahu loh. Cuman kan kajian kita itu diikuti oleh berapa paper? Nggak sampai 500. Yang lainnya itu kan goblok semua. Ya karena dimasukkan ke otaknya itu video-video goblok ya, akhirnya goblok. Yang begini nggak tahu. Yang tahu ya kalian-kalian aja. Yang hanya 200-an, 500-an orang. Yang lainnya dibandingkan populasi umat Islam. Dijejelin terjemahan, dijejeli tafsir yang seperti itu. Tidak menjelaskan secara gamblang. Kapan kita kiamat? Ya, itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semua. Ya, sekarang terserah kalian lah ya. Otak-otakmu itu dipakai ya. Karena gini loh. Jangan semua ditumpukan ke aku. Aku juga punya keterbatasan waktu ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai apa gitu. Ya kita mengalah sedikit lah ya. Ajak teman-teman untuk ngaji di sini. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, tapi minimal diajak. Padahal kita ngajak itu untuk dia bisa menjadi pinter biar nggak goblok. Gitu loh. Artinya sebetulnya yang diuntungkan dia, tapi kan ya begitu keadaannya. Kita ngajak orang supaya pintar itu juga sulit. Seperti kemarin aku bilang, kamu baca Quran surat Maryam ke-19, itu apakah kitab bisa diartikan hanya buku saja gitu. Kan itu untuk kamu-kamu yang pintar, tapi kan ternyata yang baca cuma satu orang, lainnya kemana? Sama dengan kajian-kajian kita secara umum. Yang tahu-tahu ini ya sekitar yang 200, 300 atau 500-an orang, lainnya nggak tahu. Padahal kalau kita lihat kasihan mereka tenggelam dalam kegoblokannya. Ya, maka nggak apa-apa kamu ngalah sedikit aja. Ya, aku kira
Sudah cukup jelas ya aku memberikan pemaparannya. Tapi ya kembali kepada kalian semua. Kalau tafsir ini mau diterima mau ditolak juga nggak ada masalah, nggak ada urusan aku. Ya, silakan aja. Oke, sampai di sini dulu. Dan ini akan diunggah sekarang juga. Jadi hari ini 2 kajian kita di Mampir Ngombe ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga Al-Quran, ya, jaga Islam menjadi bingkai imanmu, dan tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Itu pesan dari aku. Ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, nanti aku ada acara diskusi dengan pendeta yang telah mendapatkan ya gelar mu'alaf karena melembutkan hatinya, yaitu Bapak siapa boleh Mumek apa dan Cemumek ya. Apakah nanti bisa aku live-kan atau hanya bisa rekaman yang aku bagikan, aku tidak tahu, lihat nanti kondisinya ya. Dan aku minta doanya semoga diskusi nanti bisa sukses dan itu akan memberikan pencerahan kepada kafir-kafir yang masih menolak kebenaran dari Gusti Allah yang Maha Agung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.